Assalamualaikum, hai guys. Perkenalkan kami dari Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di sini kami ingin menampilkan video pembelajaran tentang menilai kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Enjoy. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja juga akan tinggi. Dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga akan tinggi. Oleh karena itu, orang memiliki penghasilan yang relatif baik dalam kondisi ini. Mereka membeli sejumlah besar produk. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Perusahaan mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan. Perusahaan juga dapat membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan-karyawannya. 2. Faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi bisnis. Faktor internal dari lingkungan bisnis memegang pengaruh besar bagi berputarnya bisnis tersebut dan timbal balik yang dapat diberikan bisnis terhadap lingkungan. Sedangkan faktor eksternal mencakup seluruh lapisan berada di luar perusahaan. Biasanya faktor eksternal menanamkan pandangan yang baik maupun buruk bagi suatu bisnis yang ada. Faktor internal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi citra bisnis atau perusahaan, sistem kepegawaian yang digunakan, hubungan dan relasi bisnis antar sesama karyawan, strategi pemasaran yang digunakan, serta kualitas dan tujuan dari bisnis yang dijalankan. Faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi pelanggan dari bisnis itu sendiri, relasi yang diajak bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang sama, media yang digunakan untuk pemasaran bisnis, serta pesaing bisnis. 3. Permasalahan ekonomi lingkungan pada bisnis. Pengangguran dan kemiskinan menjadi permasalahan ekonomi tertinggi. Permasalahan ekonomi pertama yang terjadi di beberapa negara, khususnya Indonesia, adalah kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi yang dapat mempengaruhi peningkatan hasil suatu bisnis. Dengan demikian, penyebab kemiskinan dan pengangguran akan menjadi suatu kendala bagi kualitas produk yang tidak dapat terbeli oleh masyarakat sangat rendah, sehingga dampak bagi pebisnis dalam meraih penghasilan untuk suatu usaha supaya dapat memutar keuntungannya dan memproduksi barang jadi terhambat. Akibatnya perusahaan yang berkembang akan menjadi bangkrut. Daya beli rendah pada inflasi. Kenaikan harga pada suatu inflasi dalam daya beli suatu produk menjadi tidak berkembang. Hal ini justru membuat daya beli masyarakat menurun lebih tajam, sehingga dampak biaya produksi bagi pembisnis juga semakin besar. Karena jumlah produksi yang semakin menumpuk membuat pembisnis mengalami kerugian. 4. Kelemahan daya saing pada pembeli. Perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya akan meraih kekalahan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, daya tarik pembeli mengakibatkan suatu produk dalam sebuah bisnis menjadi menurun. 5. Permasalahan ekonomi ekspor dan impor. Suatu impor yang terbilang sangat tinggi adalah mengimpor kebutuhan bahan baku masyarakat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menurun dan impor lebih meningkat. Sayangnya, ketersediaan produk dalam negeri memenuhi kebutuhan masyarakat tidak tercukupi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengimpor kebutuhannya. Bahkan, keterbatasan ekspor pada suatu negara, khususnya Indonesia, tidak dapat menjangkau pertumbuhan ekonomi, sehingga produk dalam negeri tidak sesuai standar kualitas bahan baku. Cara mengatasi perubahan kondisi ekonomi lingkungan bisnis. Yang pertama, meningkatkan mutu SDM. Sebuah bisnis yang berkembang tidak terlepas dengan persaingan yang semakin ketat. Agar bisnis Anda tetap baik dan mampu bersaing, maka meningkatkan mutu SDM adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Yang kedua, responsif. Cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang mendadak terjadi dapat dihadapi
jika Anda memiliki SDM yang berkualitas dan tangguh. Kejelian Anda dalam melihat peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan konsumen, tanggap terhadap serangan kompetitor, membutuhkan strategi yang itu dalam menghadapinya. Yang ketiga, upgrade teknologi. Perkembangan teknologi yang berjalan cepat tidak boleh diabaikan. Anda harus memperhatikan perkembangan teknologi yang dapat mendukung jalannya bisnis Anda. Sarana dan prasarana produksi memiliki peran yang sangat besar untuk mendukung peningkatan kualitas produk. Teknologi terbaru atau canggih memungkinkan dihasilkannya berbagai mesin atau alat produksi yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menekan ongkos produksi. Upgrade teknologi, sarana dan prasarana ini juga membutuhkan tenaga kerja yang handal karena tidak semua orang bisa melakukannya. 4. Meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting saat ini. Begitu juga dalam jalannya sebuah usaha. Keterbatasan akses informasi akan membuat bisnis Anda ketinggalan zaman. Untuk itu, tingkatkan akses informasi yang Anda gunakan. Jika sebelumnya hanya menggunakan televisi atau surat kabar sebagai sumber informasi, maka sekarang gunakan internet. Yang kelima, evaluasi pencapaian target. Evaluasi pada sebuah bisnis mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah strategi dijalankan sudah berjalan dengan baik atau masih ada kekurangan. Oke everyone, sekian pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kami juga ingin berterima kasih kepada Ibu Hesti Sabrina, dosen pengantar bisnis kami, dan teman-teman yang sudah menonton video kami. Dan kami minta maaf jika ada kesalahan di dalam video pembelajaran kami ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share guys, bukan handset ya. Assalamualaikum, bye. Terima kasih semua.